Habis. Badai siklon Seroja adalah badai siklon tropis yang menyebabkan kedukaan bagi warga di NTT pada April 2021 silam. Kurang lebih 8.000 warga harus mengungsi ke tempat yang aman. Bencana ini juga memakan 128 korban jiwa dan 72 orang yang dinyatakan hilang. Banyak juga rumah warga dan fasilitas umum yang hancur akibat curah hujan yang tinggi seperti banjir dan longsor. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, jadi jangan lupa untuk beli baju aku. Posisinya ini baju nanti bakal 100% didonasikan buat pendidikan yang ada di NTT. Pada bulan Juni kemarin, aku ikut salah satu pergerakan Cakra untuk membangun pembangunan sekolah baru di Lembata NTT. Ini bertujuan untuk adik-adik Lembata sendiri yang terkena dampak dari bencana badai siklon Seroja pada tahun 2021. Jadi, selamat datang di vlog dokumenter Turah Partayana. Aku bersama para konten kreator akan berangkat langsung menuju ke NTT untuk mengetahui bagaimana keadaan anak-anak di sana. Kita naik pesawat itu selama kurang lebih 6 jam, mulai dari tengah malam dan transit terlebih dahulu dari Kupang sebelum menuju ke Lembata. Sampainya di Lembata pada pagi hari, kita langsung menuju penginapan yang menghadap pemandangan hamparan laut di depannya. Di sini kita bakal makan-makan dan istirahat dulu ya. Lalu sebelum bertemu adik-adik Lembata, kita wajib mengenal satu sama lain nih dengan cara bermain game agar mudah diingat. Nama saya mau silakan Turah. Terima kasih Momo, nama saya Tura. Halo. Setelah itu kita berangkat menuju salah satu desa di Kecamatan Ileape. Di sini kita akan menemui anak-anak yang akan menjadi calon penghuni dari sekolah yang akan dibangun. Dan saatnya kita akan menjemput mereka. Buat yang belum tahu, jadi Cakra Abhipraya Responsif itu adalah organisasi sosial non-profit yang berfokus pada bidang sosial, pendidikan, kebencanaan, alam, dan kemanusiaan terkhususnya pada anak-anak. Sesuai dengan prinsip mereka, perbedaan bukan alasan untuk tidak saling membahagiakan. Kami jadikan pedoman dalam setiap kegiatan dan aksi yang kami lakukan. Tanpa melihat adanya latar belakang ras, suku, kondisi fisik, mental, dan agama, kami hadir untuk saling membantu yang membutuhkan. Nah, jadi kita mau ke bukit, kita mau sunsetan dan kita mau main-main. Yeay. Yeay. Yeay-nya udah. Jadi hari ini teman-teman Cakra ada di Kecamatan Ileape. Teman-teman ini adalah anak-anak korban dari badai siklon Seroja yang kita datang ke sini tujuannya adalah untuk membangunkan sekolah mereka. Semoga dengan kehadirannya teman-teman influencer dari berbagai daerah bisa menyegerakan niat baik kita, mimpi mereka semua untuk memiliki sekolah yang baru, berada di tempat aman dan nyaman. Oke. Kita bakalan, yang jelas sih hari ini kita kangen-kangenan dulu karena kita udah lama banget nggak ketemu mereka. Terus kita kenalan lagi dan alhamdulillah ternyata mereka masih ingat sama kita. Oke. Jadi Berapa bulan terakhir? Terakhir tuh 4 bulan yang lalu kalau saya. Oke. Tapi kalau yang lain bisa sampai setahunan. Aku seneng banget deh ngelihat anak-anak yang menyambut hangat dan ramah kedatangan kita di sini. Selamat datang. Saya Cynthia Tengens dari Cakra Abhipraya Responsif. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di sini. Kita hari ini mau memberikan awareness bagi teman-teman di luar sana supaya tahu keadaan sesungguhnya di Lembata itu seperti apa. Tidak berdasarkan cerita saya, cerita teman-teman Cakra yang lain, tapi berharapnya teman-teman influencer kesini supaya bisa melihat langsung dan merasakan sendiri. Cuman di bencana itu setelah H+7 badai siklon, kita udah turun di program psikososial, program gizi, pembagian logistik, terus bikin sumur, solar panel. Terus saat itu waktu belum ada bantuan hunian tetap dari pemerintah,
kita sempat bantu juga untuk perbaiki gubuknya mereka karena mereka tinggalnya di gubuk-gubuk tengah ladang. Nah, setelah masuknya bantuan dari pemerintah berupa hunian tetap ini, yang masih kurang sampai saat ini adalah fasilitas umum seperti sekolah itu. Dan pemerintah pun sampai saat ini masih fokus untuk memindahkan merelokasi masyarakat dari daerah zona merah ini ke zona yang aman. That's why kita bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah menyediakan lahannya, land clearingnya, semuanya. Dari kita donasi bangunan sekolahnya. Itu karena sampai saat ini mereka masih belajar di zona merah dan setiap hari itu masih ada erupsi, hampir setiap hari. Meskipun cuaca hari ini tidak bersahabat, tapi kita sangat antusias untuk menginap di rumah warga agar kita mengetahui keadaan mereka di sana. Sebelum itu, dari teman-teman Cakra akan pergi untuk menemui anak-anak Lembata terlebih dahulu. Di sini kita seru-seruan bareng, ya walaupun habis hujan, tapi ngelihat senyumnya mereka saat bertemu teman-teman Cakra itu membuat aku merasa lebih semangat nih untuk membantu warga yang ada di sini. Kehidupan pada malam hari di rumah warga. Nantikan terus bareng kita. Oke. Cakra. Di sini aku berkesempatan untuk tinggal bersama mereka selama 1 hari dan pastinya aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Iya. Halo Pak, selamat siang Pak. Iya, siang. Iya, kenalin saya Tura Pak. Saya asli Bali. Iya. Dan saya kerja di Jakarta Pak. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin bisa Bapak kenalin diri dulu Pak dan sebagai profesinya di sini. Iya, nama saya Atal Hubelen. Iya, saya tinggal di sini karena kebetulan kena musibah di kampung. Jadi terpaksa harus mau tidak mau harus di sini. Jadi waktu itu pas sekitar jam berapa ya? Jam 2 dini hari kayaknya. Hujan itu mulai jam 9 kalau tidak salah. Terus malam jam 2 dini hari itu ya. Banjir besar. Tapi ada barang-barang yang memang bisa dipindahkan ya Pak? Di barang-barang yang bisa diselamatkan mungkin. Waktu itu kebetulan kami di agak jauh dari tempat kejadian, jadi ya bisa cepat ya ambil. Tapi sudah berapa tahun Bapak tinggal di sini? 3 tahun? Baru 2 tahun. Menjelang 1 tahun, mau masuk 1 tahun. Iya. Karena selama ini kan kami di tempat istri mengajar. Dan biasanya kalau di sini selama pindah, Pak, hal paling tersulit Bapak tuh kira-kira apa Pak? Selama pindahan. Kalau di sini palingan air. Air ya. Oke. Tapi untuk kebutuhan makanan cukup ya? Iya. Ya ampun. Untuk kegiatan besok pagi, kita akan datang ke sekolah darurat Lembata. Jadi di sana itu teman-teman Cakra akan memberikan hadiah yang berguna untuk adik-adik di sini. Walaupun ada 3 gunung aktif, tapi Lembata itu memang indah banget. Dari pemandangannya, keramahan warga lokalnya, yang bikin aku tuh juga sebenarnya betah tinggal di sini. Oke, selamat pagi. Kita udah bangun jam 7 pagi untuk mengajar di sekolah ya.
pandang di tahun kemarin. Dan ini keadaan kami setelah bencana. Kegiatan belajar mengajar kami di sekolah ini itu untuk sementara kami memakai bangunan darurat. Di sini kita dibagi menjadi beberapa tim. Setiap kelas itu akan diajarkan oleh para kreators itu sendiri. Ada yang diajarin model, belajar matematika, bahasa Inggris, dan sosial. Kita di sini lebih ke arah belajar sambil bermain. Setelah kita memberi materi, kita pastinya juga membuat aksesoris dari pernak-pernik yang udah kita siapin. Ya buatnya macem-macem, ada yang buat kalung, tapi dipakainya di kepala kalungnya, waduh. Sama buat gelang. Setelah selesai belajar sambil bermain, kita arahin anak-anak untuk baris dan memberi bingkisan. Di sini bertujuan agar mereka lebih bersemangat lagi untuk menempuh pendidikan mereka ya. Mau kemana hari ini, Kak? Hari ini kita mau ada acara adat sama masyarakat di Waisesa. Jadi kita mau doa bersama supaya pembangunan sekolah kita lancar. Tapi sebelum itu kita mau ngunjungin ibu-ibu dulu. Kita mau ngeliat ibu-ibu lagi menenun. Mau ngapain, Bang? Ini jadi kita lagi ada di Desa Waisesa. Ini salah satu sumber mata pencarian ibu-ibu di sini. Misalnya lagi musim kemarau kayak gini kan dia tidak bisa berkebun karena tidak ada air. Nah, ibu-ibu biasanya membuat kain tenun seperti ini yang nantinya bakalan dijual seperti itu. Nah, sedangkan proses pembuatannya kain tenun ini tuh memakan waktu tergantung dari ibu-ibunya masing-masing. Paling cepat tuh sekitar 2 minggu untuk menjadikan satu kain seperti ini. Kain dengan ciri khas motif dari lembata yang dihasilkan oleh ibu-ibu di sini sangat bagus ya. Di sini kita tim Cakra bakal nyobain secara langsung cara membuat kain dengan gedongan, yaitu alat tradisional yang dioperasikan dengan tangan untuk menenun kain. Kita juga bisa membeli kain ini secara langsung untuk oleh-oleh keluarga atau teman kita. Karena ini adalah kain asli 100% handmade dibuat oleh ibu-ibu di Waisesa ini. Kak Zul lagi ngapain, Kak? Lagi dipakein baju adat. Wow. Halo! Kita hari ini mau ada acara adat dan doa bersama supaya pembangunan sekolahnya lancar, amin. Supaya anak-anaknya bisa bersekolah jauh dari zona merah. Jadi sekolah mereka bisa aman tanpa harus khawatir setiap hari gunungnya erupsi batuk-batuk setiap hari. Ini sekaligus menjadi acara penutup kami dari teman-teman Cakra sebelum kita kembali lagi ke Jakarta. Semoga upaya kita untuk NTT bisa terlaksana dan kita pulang dengan sesuatu yang lebih berarti untuk mereka. Dan kita katakan SDN Bakti Toleransi Cakra. 1, 2, 3. SDN Bakti Toleransi Cakra. Acaranya meriah banget. Aku seneng deh ngeliat interaksi antara warga dan teman-teman dari Cakra. Padahal kami di sini baru beberapa hari, tapi udah disambut layaknya seperti keluarga sendiri. Acara dibuka dengan pembukaan dari teman-teman Cakra dan ada juga tampilan dari anak-anak yang menarikan tarian khas yang ada di sini. Karena rangkaian acara terus berlanjut sampai malam, kita memberi konsumsi ke anak-anak dan warga sekitar sebagai bentuk perpisahan dan rasa terima kasih. Karena mereka sudah mau menyambut kita tuh di Lembata, dengan tujuan untuk membantu mereka juga yang telah mengalami bencana selama ini. Selama acara, kita menari dan bernyanyi bersama-sama. Bikin kita bangga jadi anak Indonesia. Jadi saya mau pesan ke adik-adik yang hari ini sudah melihat wajah-wajahnya kita semua di sini, ibu-ibu, bapak-bapak juga, jangan lupakan kami. Saya mau omong sedikit tentang perjalanan sekolah ini untuk anak atau adik-adik kami ke depan. Kami masyarakat keseluruhan desa Tanjung Batu kami ucapkan terima kasih yang tak terkunjung.
melindungi perjalanan seandainya adik-adik Cakra pulang pasti dilindungi oleh Tuhan dan mungkin 2 tahun yang lalu teman-teman Cakra kesini bukan siapa-siapa, hanya datang bisa bagi makanan, hanya datang bisa bagi penerangan dan bisa bagi selimut buat teman-teman yang terdampak dari musibah badai siklon Seroja. Benar-benar nggak nyangka hari ini bahwa bangunan sekolah yang ada di sebelah kita ini udah mulai berdiri. Itu adalah bagian dari mimpi kita semua untuk membuat anak-anak di Desa Tanjung Batu bisa memiliki sekolah yang lebih aman dan nyaman nantinya. Dan saya juga hari ini sangat-sangat tidak menyangka selama 4 hari kemarin teman-teman Cakra bisa menyesuaikan dengan kondisi tanah Lembata. Gue ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah ngerelain. Gue tahu nggak gampang buat teman-teman untuk meluangkan waktunya untuk bisa berada di sini. Bagi aku, pengalaman selama 4 hari bersama anak-anak di sini, di Tanah Lembata, menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dengan bantuan dari teman-teman yang mendukung Cakra, Cakra berhasil membantu anak-anak daerah Lembata di sini untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus ke zona merah dan menerjang bahaya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, walaupun sedih kami harus mengucapkan selamat berpisah. Tapi aku dan teman-teman Cakra sangat senang melihat mereka sudah aman saat ini dan bisa melanjutkan pendidikan yang akan mereka jalani. Semoga kedepannya mereka bisa menjadi anak-anak bangsa yang dapat membanggakan negeri ini. Terima kasih Cakra, terima kasih Lembata.